Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Eko Heri Susanto dalam pemrograman web dengan PHP. Oke, topik kita kali ini adalah membangun framework model view controller sendiri atau biasa disingkat framework MVC. Nah, langsung saja ke materinya. Ini saya akan jelaskan arsitektur secara umum gitu ya, MVC itu seperti apa. Pada dasarnya nanti dalam pembangunan aplikasi web kita itu sering membangun yang bagian ini, bagian controller, model, dan view ini ya. Nah, tapi dalam aplikasi web itu pada umumnya bisa terdiri dari banyak controller, banyak model, dan banyak view. Contohnya seperti ini. Ini katakanlah ada controller 1 terhubung dengan model 1, view 1. Yang bagian ini controller 2, model 2, view 2, dan sampai nanti controller N, model N, dan view N gitu ya. Ini yang akan sering kita bangun dalam aplikasi web. Nah, sebelum ke sini itu biasanya dalam arsitektur MVC itu ada sebuah file yang file ini akan bertindak sebagai pintu gerbang gitu ya, pintu gerbang masuk ke MVC kita. File ini namanya index.php. Nah, file index.php ini ada juga yang mengistilahkan single point of entry gitu ya. Jadi fungsinya index.php atau single point of entry itu yang pertama dia akan menerima request dari browser. Nah, dari request dari browser ini oleh index.php akan ditentukan rutenya. Request itu menuju ke mana? Menuju ke controller 1, menuju controller 2, controller 3, atau mungkin controller N gitu ya. Nah, konsep besarnya seperti itu. Nah, sebelum kita membahas tentang controller model view, maka perlu kita siapkan dulu bagian ini, single point of entry atau file index.php, dan nanti dari sini kita akan sambungkan ke rute gitu ya. Nah, kita fokus dulu ke bagian satu ini, yaitu kita bahas bagian single point of entry. Di bagian single point of entry ini fungsi dasar bawaan PHP yang nanti akan sering kita pakai ya. Sebenarnya hanya ada 3. Yang pertama require, yang kedua new, yang ketiga call user function array gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan 3 fungsi dasar ini maka kita bisa menyambungkan ke controller yang kita inginkan. Itu kurang lebih konsep aplikasinya. Oke, kita langsung ke coding saja. Oke, kita buka editornya ya. Pertama kita siapkan folder dulu. Biasanya kalau kita membangun aplikasi web, biasanya kan kita simpan di folder htdoc gitu ya. Jadi kita siapkan folder di sini. Katakanlah foldernya kita kasih nama MVC 1. Great ya. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke folder MVC 1. Di sini kita siapkan file dengan nama index.php. Nah, untuk testing kita bisa bikin beberapa file lagi untuk controllernya ya. Katakanlah ini saya kasih nama controller 1.php. Bikin file satu lagi juga boleh, controller 2.php. Nah, kita sudah punya 3 file ya. 1 single point of entry, 2 controller.
Biar enak ini kita split saja ini. Oke. Sebelum ke single point of entry, kita siapkan controllernya dulu. Biasanya controller kan bentuknya kelas ya. Ini kita awali dengan tab pembuka PHP seperti ini, dan penutupnya jangan lupa. Nah, kelasnya bisa kita taruh di dalamnya tab PHP ini. Kelas kita namakan samalah dengan filenya ya, kelas controller 1, kurung awal buka tutup. Nah, ini. Kemudian di dalam kelas harusnya kan ada metode, atau nanti akan ada atribut juga. Kita bahas metode dulu ya. Kita bikin metode, katakanlah kita kasih nama index gitu aja ya. Terus kita tambahkan perintah sederhana echo misalkan ya, hello ini controller 1. Jangan lupa titik koma. Udah gini aja, kita simpan dulu. Nah, terus controller 2 kita bikin mirip ya. Yang controller 2 kita bikin mirip dengan controller 1 tadi. Nah, jangan lupa tak buka tutup PHP-nya. Ini kita bikin kelas yang mirip seperti tadi. Katakanlah ini kita namakan kelas controller 2, kurung buka tutup. Nah, terus kita bikin sebuah metode di sini. Katakanlah kita kasih nama metode coba gitu ya. Nah, seperti ini. Kita tambahkan echo juga boleh. Ini controller 2. Jangan lupa titik koma ya. Nah, ini controller sederhananya sudah kita bikin, baik controller 1 maupun controller 2. Nah, sekarang selanjutnya kita akan fokus ke single point of entry, di mana single point of entry ini nanti akan memanggil controller 1 atau controller 2. Nah, seperti biasa tag PHP-nya tidak kita lupakan ya. Seperti ini. Kemudian bisa kita buat kelas. Katakanlah ini kita namakan kelas index gitu ya. Nah, seperti ini. Terus untuk keperluan ke depan routing bisa kita bikinkan atribut. Contoh misalkan ini private controller. Kita kasih nilai awal, katakanlah defaultnya menuju ke controller 1 ya. Terus untuk metode juga sama, kita buatkan private, nama variabelnya metode, kita isi apa tadi, index ya, index. Nah, kemudian bisa kita tambahkan sebuah metode untuk mengeksekusi controller dan metode tadi gitu ya. Kita bikin function apa, run gitu aja ya, function run. Nah, seperti ini. Nah, tadi di PowerPoint ada 3 kata kunci yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah require, terus yang kedua adalah new instant atau new, terus yang ketiga adalah call user function. Require ini fungsinya ini akan memanggil
script dari file lain gitu ya. Nah, karena kita sudah punya apa, atribut ini bisa kita manfaatkan. Ya, tinggal gini aja, require this minus lebih besar ya, minus lebih besar controller gitu. Tapi ini ekstensinya harus kita lengkapi, karena kan kalau nggak ada ekstensinya nanti nggak bisa kebaca filenya. Kita tambahi dengan titik gitu ya, titik, terus titik lagi PHP, jangan lupa titik koma. Nah, ini fungsi titik ini kan teman-teman sudah paham ya. Jadi nanti kalau digabungkan ini akan jadi nilainya, ini akan jadi controller 1 titik PHP. Nah, ini makanya di belakang di dalamnya petik ini masih ada titik PHP gitu ya. Oke, terus ke fungsi yang kedua adalah new instant. Karena controller 1 dan controller 2 itu bentuknya kelas, untuk bisa mengakses kan harus di new instant. Caranya kita bisa bikin satu variabel, contohnya misalkan obj gitu ya, obj sama dengan new gitu. Nah, di belakangnya new ini bisa kita ikuti dengan nama kelasnya. Tadi nama kelasnya kan kita sudah punya di atribut this controller ini, jadi tinggal tambah this minus lebih besar controller, mirip seperti require tadi ya, cuma belakangnya nggak usah pakai PHP. Ini new instance sudah selesai. Nah, selanjutnya kita gunakan fasilitas atau fungsi bawaan PHP yang namanya call user function array. Ini kita bisa pakai perintah ini untuk mengeksekusi metode yang berada di kelas controllernya tadi. Call user function array ini punya dua parameter ya, kita kasih kurung dulu. Dia punya menginginkan dua parameter. Yang pertama adalah callable, kemudian yang parameter yang kedua param arr gitu ya, array. Nah, kedua parameter di call user function array ini bentuknya semuanya array. Jadi kita siapkan array seperti ini, array yang pertama, terus ini array yang kedua. Nah, seperti ini. Sorry, ini titik komanya kurang. Nah, taruh sini ya. Nah, kita fokus di array yang pertama. Di array yang pertama ini bisa kita isi dengan nama kelas yang mau kita eksekusi. Berarti bisa kita isi dengan ini instant objeknya ya, instant object dari kelas yang mau kita pakai. Berarti ini kita isi obj seperti ini. Instant objeknya tadi kan obj ya di sini. Nah, kemudian di belakangnya ini bisa kita isi dengan nama metodenya. Berarti tinggal beritanya gini, this minus lebih besar, nah, metode gitu ya. Metode tadi isinya indeks. Jangan lupa disimpan, Ctrl S. Nah, ini script kita kira-kira seperti ini. Coba kita tes di browser ya. Cara manggilnya kan gini, localhost tadi apa, mpc 1. Terus kalau kita lengkapi ya gini, index.php. Coba kita enter. Oh, kok nggak jalan? Nggak jalan ya? Ya nggak jalan karena kelas index ini belum pernah kita panggil gitu. Cara manggilnya ya gini aja,
kita siapkan sebuah variabel, katakanlah ini kita kasih nama mympc misalkan. Jangan lupa ini kita new instankan dulu di kelas index ini aja kan. Nah kemudian metode di dalam kelas index atau metode run ini kita eksekusi. Begini aja, mympc minus lebih besar run, kurung buka tutup. Oke, kita simpan, terus cek di browser. Nah jalan ya, ini muncul hello, ini controller 1. Kalau mau ganti ke controller 2 gimana? Ganti controller 2 ya gampang, ini tinggal kita ganti controller 2, terus metode di dalam controller 2 tadi apa tadi? Nah ini coba ya, ini bisa kita ganti, coba ini aja, tes lagi ya. Nah sudah ganti, ini controller 2 gitu. Oke, sampai sini sudah jalan ya. Jadi single point of entry kita sudah bisa dijalankan dan bisa kita buktikan kita bisa mengakses controller lebih dari 1. Ini tadi kan baru sudah kita bikin controller 1 dan controller 2. Mau bikin controller lagi juga boleh gitu ya. Nah, ini masih panjang ya ceritanya. Kan ini tadi kalau mau ganti-ganti controller kan kita harus merubah di sini secara manual gitu. Begitu juga dengan metode sama, kalau mau ganti ya kita mau merubah secara manual gitu. Nah, di dalam framework MVC yang umum itu harusnya controller sama metode ini bisa dinamis, bisa mengikuti dari URL atau path di belakangnya ini gitu. Contoh misalkan kita mau ke controller 1 ya harusnya gini, kita isi di sini controller 1, terus metode yang kita pakai apa, misalkan mau pakai metode index ya belakangnya kasih metode index kayak gini. Nah seharusnya dengan URL seperti ini otomatis akan menjalankan controller 1 dan function atau metode index gitu ya. Nah untuk menuju ke sana ini kita perlu routing atau rute gitu. Cuma rute ini akan saya lanjutkan di video berikutnya gitu ya. Nah untuk di video yang pertama ini yang kita bahas sampai di sini dulu. Ini biar teman-teman nyobanya gampang, nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi pada intinya di video yang pertama ini kita bisa membuat beberapa controller dan controller yang sudah kita bikin tadi ini bisa diakses dari file index.php atau single point of entry. Oke, sekian dulu video saya yang pertama. Kita lanjutkan video yang kedua, nanti kita bahas khusus untuk masalah routing. Saya akhiri ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.